Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-97 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Arbiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur menikmati anugerah Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Amin. Walaupun mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali pagi hari ini mengawali seluruh aktivitas kita. Kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan. Menyadari kehidupan kita yang sangat terbatas dan banyak ketidakmampuan, sangat kita membutuhkan tangan Tuhan yang kuat menopang kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah Paskah, bukti Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan dengan kuasa kebangkitannya dari antara orang mati, ia dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Paskah bukan hanya perayaan bahwa Yesus bangkit, tetapi juga bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Banyak orang baik pernah hidup, mengajar, lalu mati. Tetapi hanya Yesus yang mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari ketiga, seperti yang telah dinubuatkannya sendiri. Sebelum kematiannya, Yesus berkata, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Ya, tercatat dalam Yohanes 2 ayat 12. Perkataan ini menunjuk pada tubuhnya sendiri. Tidak ada manusia biasa yang dapat menentukan kebangkitan dirinya sendiri. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia memiliki kuasa ilahi atas maut. Bapak Ibu Saudara, manusia biasa tidak dapat mengalahkan kematian. Semua nabi, raja, dan tokoh besar akhirnya mati. Tetapi Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Yohanes pasal 11 ayat 25 menuliskan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kuasa atas hidup dan mati adalah kuasa Allah. Karena itu, ketika Yesus bangkit, ia menunjukkan bahwa ia bukan sekedar guru atau nabi, melainkan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan menggenapi nubuat firman Tuhan. Jauh sebelum Yesus lahir, firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa Mesias tidak akan tinggal di dalam kubur. Mazmur 16 ayat yang ke-10. "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Bapak Ibu Saudara, nubuat ini digenapi dalam kebangkitan Yesus. Kubur tidak dapat menahannya. Batu kubur terguling, kain kafan tertinggal, dan Yesus hidup kembali. Haleluya. Kebangkitan membuktikan semua perkataan Yesus benar. Yesus pernah berkata, "Aku adalah Bapa, ya, aku dan Bapa
adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ia juga berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Jadi banyak orang meragukan perkataan Yesus. Namun ketika ia bangkit, semua perkataannya terbukti benar. Kebangkitan menjadi meterai surgawi. Bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah dan Allah yang datang menjadi manusia. Karena Yesus adalah Allah yang hidup, maka keselamatan di dalam Dia juga pasti dan kekal. Amin. Roma 10 ayat yang ke-9. Karena jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika Yesus tidak bangkit, iman kita sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan, amin, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Katakan amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah bukti terbesar bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah, seperti yang kita sudah baca tadi. Kubur yang kosong, kebangkitannya, dan penggenapan firman Tuhan menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Ia adalah Tuhan yang hidup, Juru Selamat dunia, dan Raja atas segala raja. Amin. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada Paskah ini, marilah kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Hiduplah dalam ketaatan kepadanya dan beritakanlah bahwa Yesus hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur menikmati lawatan firman-Mu pagi. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang telah mengalahkan maut. Kami bersyukur memiliki Allah yang mendengar, Allah yang bertindak, dan Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu menghancurkan segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kami. Bahkan kuasa Firman-Mu telah melawat kami, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.